Yang Sansan, Wang Sengyang. Tian, kau anjing berdarah. Kau seharusnya menjaga gerbang dengan benar saja. Kenapa kau malah lari ke sini? Kenapa kau tidak tertabrak mobil dan mati saja saat itu? Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. 3 tahun lalu untuk menyelamatkanmu. Itulah mengapa kakiku ini menjadi lumpur. Dan sekarang kalian semua. Kau benar-benar orang yang menyedihkan. Jika bukan karena keluarga Kinmu, yang punya status di dunia barang antik saat itu, apa kau pikir aku akan mentolerir orang tak berguna sepertimu selama bertahun-tahun? Shanshan, untuk apa bicara dengan anjing cacat? Jika bukan, karena rasa kasihan saya padanya. Biarkan dia menjadi penjaga pintu di hotel keluarga kami. Namun, sekarang melihatnya dalam keputusasaan. Ingin dia mati. Sebenarnya lebih lucu. Dia hanya orang tak berguna itu saja dia. Bahkan anjing tahu cara melompati tembok. Dia bahkan tidak bisa melompat. Qin Tian, mengenai Anda jangan salahkan saya karena menduakan Anda. Saya membantu Anda menjaga Shanshan. Pasti ada kompensasi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Masih ingin melawan saya? Kamu mencari mati. Aku harus membalas dendam. Aku harus membuat Yang Sanshan dan Wang Sengyang, pasangan terkutuk ini, harus membayar harganya. Ikatan takdir terputus Jenderal Naga akan kembali. Qin Tian, bangkitlah. Aku Jenderal Naga Baiki. Bagaimana aku bisa begitu lama? Kamu anjing cacat. Kamu cukup tangguh. Tapi bisakah kamu bertahan lebih lama dari saya? Semoga pesina pria dan pesina wanita menemui akhir yang mengerikan. Bahkan anjing cacat itu sekarang meronta-ronta. Kata-katamu menjadi cukup berani. Nah, apakah kamu tahu siapa saya? Beraninya kamu bertindak liar di depan saya. Aku tidak peduli siapa kamu. Saya tuan muda ini berasal dari barang antik Jiangcheng. Perwakilan porselen keluarga Wang. Keturunan Wang Hu, seorang jenderal besar dinasti Han. Jadi aib keluarga Wang adalah kamu. Kamu. Kau bajingan. Beraninya kau menggonggong di sini. Kau pikir kau ini siapa? Suruh Sembana muda tertua dari keluarga Su. Bagus sekali kamu anjing cacat. Kamu mengambilnya dari rumah saya. Kepala harimau berlapis emas ini itu milik keluarga saya. Harta karun milik saya secara eksklusif. Beraninya kau menghancurkan koleksi pribadiku. Apa kau tahu bahwa ini dulunya adalah harta yang dikumpulkan oleh Jenderal Naga. Totalnya ada 38 buah, bernilai ratusan juta. Ada apa dengan anjing pincang ini? Tamu terhormat. Tamu terhormat. Mungkinkah dia ketakutan setengah mati? Begitu dia mendengar tentang kompensasi, Tamu terhormat. mungkin otaknya terstimulasi. Dia sudah menjadi anjing lumpur. Sekarang dia berubah menjadi anjing bodoh. Kau bodoh, kau masih berani tertawa. Jika kau tidak bisa membayar 200 juta hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari masalah ini. Dan kalian menyebut diri kalian ahli barang antik. Seolah-olah kalian tidak punya mata. Benda ini paling-paling harganya 9 yuan. Kamu bicara omong kosong. Harta keluarga saya tak ternilai dan tidak dijual. Beraninya kamu menyebutnya barang lapak jalanan. Jangan pernah berpikir untuk mengingkari hutang. Aku tidak mengatakan itu. Kamu sendiri mengaku itu adalah barang lapak jalanan. Dengarkan suara perunggu yang pecah. Jika mata anjingmu tidak berfungsi dengan baik, telingamu juga tidak berfungsikan. Kamu mempermalukan leluhur saya. Tangan saya patah. Kamu ingin aku membayar ganti rugi kan? Kalau begitu biarkan aku membantumu menghitung berapa harganya. Kamu tidak salah. Benda-benda ini memang milik Jenderal Naga. Hanya saja itu. Yang ini bukan untuk menyajikan sup. Dan baskom ini bukan untuk menampung makanan. Dan yang ini
Kamu menggunakan ini untuk menampung anggur. Kamu benar-benar tidak merasa jijik. Kau hanyalah seekor anjing lumpuh penjaga gerbang. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritik peninggalan Jenderal Naga? Aku tahu, jangan berpikir hanya karena kau berada di rumahku, mengemis makanan dan minuman selama beberapa tahun, kau tiba-tiba mengerti segalanya. Dunia barang antik itu rumit, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kau tidak salah. Dia hanyalah orang menyepikan yang keluargaan. Terima sebagai menantu numpan. Dia tidak punya garis keturunan bangsawan sama sekali. Dan dia berani berkomentar dengan lancang tentang artefak suci itu. Dia mungkin hanya iri pada kita. Dia belum pernah melihat pemandangan semewah ini sebelumnya. Dia pikir dengan mengandalkan keluarga Yan, dia bisa bertindak sembrono. Aku tahu kau tidak bisa membayar uang sebanyak itu. Tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan jalan yang jelas padamu. Kau hanya perlu mentransfer sisa saham keluarga Kinmu kepadaku. Maka aku akan melepaskanmu. Jadi ini yang kamu tunggu-tunggu. Sekelompok orang bodoh buta. Ini memang peninggalan Jenderal Naga. Tapi semuanya hanyalah pispot. Beraninya kau menyebut peninggalan Jenderal Naga sebagai pispot. Kau benar-benar tidak sopan. Tapi itu benar-benar pispot. Aku bahkan pernah menggunakannya. Apakah perlu berbohong padamu? Dia sudah gila-gila. Ini hanyalah orang gila. Jangan biarkan dia menjaga gerbang lagi. Kirim saja dia ke rumah sakit jiwa. Mengingat kenalanmu dengan keluarga Yang, kau ingin pamer aku tak mau repot. Tapi kau malah memfitnah artefak suci. Nah, mengatakan bahwa guru yang membayarnya itu akan baik-baik saja. Kamu bahkan menghina Jenderal Naga karena dendam. Tunggu saja. Kamu adalah orang mati. Hei, datang segera. Apakah kamu tahu siapa yang baru saja saya telepon? Long Wei, pengawal pribadi kolam naga ilahi. Dalam 10 menit, itu akan menjadi akhirmu. Hanya penjaga pribadi biasa dari kolam naga ilahi. Cepatlah. Jangan habiskan kesabaranku. Nah, kau tak KHC sebelum melihat peti mati. Long Wei, pengawal pribadi kolam naga ilahi. Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada Jenderal Naga? Biar kulihat. Siapa yang punya keberanian seperti itu? Lord Long Wei. Itu dia, hamba Anda yang rendah hati Qin Tian. Berbicara sembarangan dan menghujat seni bela diri suci. Kamu adalah penjaga pribadi kolam naga ilahi, Long Wei. Dasar bajingan. Murid junior Long Wei. Nah, pengawal terhormat Tuan Long. Juga seseorang yang berani kau sapa secara langsung. Jangan turun ke levelnya. Saya rasa dia kemungkinan besar belum pernah mendengar nama kolam naga suci kami. Kolam naga suci adalah tempat Jenderal Naga secara pribadi mendirikan Departemen Budidaya Ramuan Obat. Bahkan semua keluarga terkemuka di Jiangcheng harus menunjukkan rasa hormat kepada kolam naga suci. Baiklah, Long Wei benar. Aku akan memberimu 2 nasihat. 1, jangan sebut nama kolam naga ilahi di luar. Bersikaplah rendah hati mengerti. 2, mulai sekarang kamu tidak diizinkan dipanggil Long Wei. Ganti namamu menjadi kura-kura anjing. Sialan, hentikan kekacauan ini. Bunuh dia untukku. Binatang naga kejam. Aku tidak mau membuang kata-kata denganmu. Panggil ketua altarmu untuk menemuiku. Tunggu saja aku. Apa yang terjadi? Master Qian Lu, ketua altar kolam naga ilahi. Ini kacau. Tuan Lu. Tuan Ketua Altar. Anak ini menghina kolam naga suci kita. Semoga dia mati dengan mengerikan. Tuan Lu, itu dia, Qin Tian. Dia tidak hanya mengambil sabuk pusaka harimau berkepala emas milik leluhurku dan memecahkannya. Dia juga menjatuhkan banyak barang antik. Bagaimana menurutmu? Semua orang bilang, ketua altar kolam naga ilahi Master Qian Lu memiliki wawasan tajam dan adil, serta tegas. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak bisa mengenali barang asli kan? Kepala harimau berlapis emas dinasti Han. Berusia lebih dari 2000 tahun. Keahlian pelapisan emasnya akan menghasilkan pori-pori di dalamnya. Sampai sekarang, seharusnya sudah lama mengeluarkan bau busuk. Adapun ini, pispot tetaplah pispot. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Lihat-lihat. Dia menghadapi kematian, tapi masih berani bicara keras. Kata-kata ini benar. Master Altar, saya mewarisi posisi Master Altar. Semua barang Jenderal Naga tercatat jelas. Barang-barang antik ini memang pispot.
Hanya saja kalian para pedagang barang antik memasang label barang untuk menaikkan harga kan? Karena semuanya adalah barang tak berharga. Dan keluarga yang Anda menggunakan pispot ini untuk menjamu tamu terhormat Anda. Lalu Anda masih menuntut kompensasi. Tuan Qianlu ini salah paham. Ini hanya sesuatu yang tidak sengaja kami pecahkan. Masalah kedatanganmu ke sini hanyalah salah paham. Tuan Qianlu benar. Kolon naga tidak pernah membuat kesalahan. Kami naif menuduh seseorang secara salah. Karena tidak ada bukti, semua orang bisa bubar. Namun Qintian, Anda dengan berani membuat masalah di wilayah saya. Anda harus memberi saya penjelasan. Bawa dia pergi. Nak tunggu saja kematianmu. Sayang sekali kamu mengikutiku bertahun-tahun. Namun Anda adalah orang bodoh yang buta. Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Jenderal Naga. Tidak mustahil. Master Lu, apakah Anda telah melakukan kesalahan? Identitas Tuan Jenderal Naga. Penilaian Lu, Master. Apakah sesuatu yang bisa kamu pertanyakan? Ampun, Master Lu, ampun. Ampun, saya hamba Anda yang rendah hati buta. Saya hamba Anda yang rendah hati buta, Master Lu. Diam. Perlu aku bantu atau kamu sendiri? Tuan Jenderal Naga, haruskah bawahan Anda mengatur agar Anda hotel di Jiang Hao Team bersantap di sana? Bagaimanapun itu nyaman untuk bersantap. Tidak perlu aku lebih suka bersikap rendah hati. Katakan padaku selama tahun-tahun aku pergi. Apa yang telah terjadi? Sejak kematian Anda, keberadaan batu suci Empedu Naga tidak diketahui. Bawahan mantan Jenderal Naga juga tercerai-berai. Saat ini dunia barang antik Jiangcheng terbagi ke keluarga Yang Wang dan Yuan. Dan keluarga suka empat keluarga besar ini. Setelah keluarga Qi merosot, mereka gabung keluarga Yang. Itu hanya ada dalam nama. Aku Jenderal Naga memikul tanggung jawab yang berat. Tugasku adalah melindungi semua harta di bawah langit. Tugas paling mendesak mencari batu ilahi Empedu Naga. Bawahan Anda mengerti. Qintian. Kamu adalah Suruosin, nona muda tertua dari keluarga Su. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Aku melihat semuanya di perjamuan pribadi barusan. Aku di sini untuk memberitahumu. Sekarang Yang Shanshan berhubungan dengan Wang Xingyang. Aku khawatir mereka ingin merebut sisa saham terakhir keluarga Qinmu. Dia ingin menyingkirkanmu. Aset keluarga Qinmu berikutnya akan jadi milik mereka. Burung kukuk menempati sarang burung murai. Ketika ayahku masih hidup, dia sangat menjaga keluarga yang mereka. Mereka membalas kebaikan dengan permusuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih. Sejauh yang ku tahu, 3 hari kemudian di perjamuan Agung Kuali Naga, saat pesta ulang tahun Tuan Tuayang, seorang pemimpin baru dunia barang antik akan dipilih. Saat itu, semua keluarga terkemuka Jiangcheng hadir. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Mengapa kamu menceritakan semua ini padaku? Apa yang kamu inginkan? Keluarga Su tak ingin berkonflik. Kami hanya berusaha melindungi aset keluarga kami. Dan tidak menjadi keluarga Qin berikutnya yang dicaplok. Jadi, kamu ingin? Aku di sini untuk mencari perlindunganmu. Aku tidak punya niat lain. Seluruh keluarga Su kami akan selamanya berterima kasih. Tidak, mari kita sebut ini kolaborasi. Aku suka berteman dengan orang yang tulus. Tuan tua ini hadiah ucapan selamat dari keluarga Wang. Nilai total dari semua ini adalah 88 juta. Dan porselen biru putih Tang yang indah ini. Tuan muda Wang juga berkata, jika suatu hari dia bisa menikahi Xian, maka Guntur akan 10 kali lebih kuat dari sekarang. Di mana Sensen? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-70. Mengapa aku tidak melihatnya? Di mana dia? Kakakku mungkin minum terlalu banyak di perjamuan beberapa hari lalu. Saya belum melihatnya beberapa hari terakhir ini. Nona Su dari keluarga Su telah tiba. Bukankah ini suami kakak saya yang tidak berguna? Sisa-sisa keluarga Qian berani datang ke sini. Qintian, kamu bukan lagi menantu keluarga yang kami.
Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Aku tulus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tetua Yang. Bagaimanapun kita sudah berteman selama 100 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Saya mengerti Qintian memiliki niat yang sangat baik hari ini. Mengapa kita tidak membiarkannya saja? Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu membela orang jahat. Dasar tidak berguna. Harap diam. Tetua Yang, hari ini adalah perayaan ulang tahunmu yang merupakan acara besar. Aku masih berharap kita bisa lebih harmonis, meskipun keluarga Su mungkin tidak terlalu terkemuka. Aku dengan tulus mendoakanmu panjang umur, seperti pegunungan selatan dan berumur 100 tahun. Jangan biarkan hal lain memengaruhi keberuntunganmu. Nona Subenal. Hari ini, biarkan orang tua ini melihat apa yang kau bawa. Hadiah ulang tahunku dipilih sendiri olehku. Hanya kotak kecil mungil ini. Beraninya kamu memberikannya. Tidakkah kamu malu? Bisakah semua orang lihat? Hadiah yang dibawa pria ini hanya sebesar ini. Ye Mingshu macam apa ini? Hari ini, kamu datang ke sini untuk mempermalukan diri. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun tetua kami. Beraninya kamu dari kios jalanan, menghabiskan beberapa yuan untuk manik rusak ini. Hadiah ringan nilainya, tapi berat maknanya. Jika kau bersikeras mengukurnya dengan uang, itu terlalu dangkal. Ini bukan urusan keluarga Sumu. Nona Su mengapa mau terlibat kekacauan ini? Tuan muda Wang Wangsem yang telah tiba. Seorang yang tidak berguna. Tuan muda ini akan membuka matamu tentang apa itu hadiah ulang tahun yang sesungguhnya. Ini porselen biru putih dinasti Tang. Ini adalah barang unik dan satu-satunya di dunia. Jarang terlihat di dunia. Aku menghabiskan 66 juta untuk mendapatkannya dari teman baikku. Ini melambangkan keberuntungan dan umur panjang dan kemakmuran abadi bagi keluarga. Nilai pasar sebenarnya setidaknya 100 juta ke atas. Inilah yang kusebut hadiah berharga. Dan sentimen yang bahkan lebih mendalam. Saat memberikan hadiah, kamu harus seperti Tuan Muda Xiangyang. Pertama, kamu harus rela mengeluarkan uang. Dan kedua, kamu harus rela berusaha. Sekarang lihat dirimu. Siapa tahu di mana kamu menggali barang kios jalanan itu. Beraninya kamu mencoba menipu orang di sini. Tidakkah kamu malu? Keluarga yang kami merasa malu. Apakah Anda mendengarnya? Barang kios jalanan Anda yang tidak berharga. Keluarga yang kami pandang rendah. Keluar dari sini. Dengan benda itu terkondensasi dari energi vital dan darahku sendiri. Dinamakan Mutiara Dewa Naga. Ditempatkan di ruangan radius 100 meter. Semua bisa mengatur napas dan menenangkan pikiran, memperpanjang umur. Untuk waktu yang lama, beberapa luka dan rasa sakit ringan, semuanya dapat disembuhkan tanpa disadari. Bukankah kau sudah cukup diberi pelajaran oleh Ketua Altar Kolam Naga Suci 2 hari lalu? Dan Mutiara Dewa Naga, kau benar minta maaf padaku. Anak muda, apakah kau serius? Bisakah itu menimbulkan mata? Tentu saja. Tetul, apakah Anda bersedia mencoba? Aku bersedia. Aku sudah setua ini. Mata kiriku katarak lebih dari 20 tahun. Mata kananku mengalami lesi fundus. Sudah lama buta 1 meter tak bisa bedakan orang. Sebelum aku mati, aku hanya berharap aku masih bisa melihat cahaya hari sekali lagi. Jika kau bisa menyembuhkan mataku, aku akan menyembahmu sebagai dewa. Baiklah Tetua. Anda bisa langsung menelannya. Ini keajaiban. Aku bisa melihat, aku bisa melihat. Ini keajaiban-keajaiban. Saya bisa melihat, saya bisa melihat. Ini terang, ini benar-benar terang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah dia kaki tangan yang terbangun? Ini sungguh mustahil. Qintian, kau ambil hadiah yang kau beri padaku dan memberikannya kepada orang lain. Apakah kau sengaja mempermainkan keluarga Yan? Sudah kuberitahu betapa berharganya Mutiara Dewa Naga. Kalian sendiri tidak menginginkannya.
Bagaimana kalian bisa menyalahkanku? Hadiah ucapan selamat Tuan Tua Yang. Kau benar-benar berani memberikannya orang lain. Jetty datang ke perjamuan ulang tahun tanpa membawa apa-apa. Sungguh tidak masuk akal. Adalah Jenderal Naga. Jenderal Naga adalah aku. Posisi ini seharusnya milik saya. Setelah aku menikahi adikmu, aku akan menjadi iparmu. Posisi ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Semua diam posisi ini. Milikku Yang Xian. Berhenti berdebat. Kita tidak boleh berkelahi di antara kita sendiri. Dan membiarkan orang lain menertawakan kita. Kalian semua hentikan pertengkaran. Mereka yang hadir hari ini, semuanya berasal dari dunia barang antik Jiang Chen, keluarga terkemuka. Seperti yang kalian semua dengar. Siapa yang akan dipilih untuk memimpin di masa depan harus didiskusikan secara definitif hari ini. Namun, aku menyarankan beberapa individu pengkhianat untuk mundur lebih cepat daripada nanti. Posisi ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian dambakan. Awalnya aku tidak tertarik pada posisi pemimpin aliansi sialanmu. Bahkan sedikit pun tidak tertarik. Tapi karena kekasaranmu, sekarang aku malah ingin ikut campur. Kentian, kau bukan lagi menantu bajingan keluarga Yang. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur? Pertunangan kita telah ditetapkan oleh leluhur kita. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Apakah kamu masih mencoba mengganggu Xian kami? Selalu ribut Minrai yang di luar jangkauanmu. Bahkan tidak melihat karaktermu sendiri. Kamu tidak pantas. Saya pikir dia hanya ingin kompensasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ikut kita ke sini? Siapa peduli omong kosong keluargamu? Aku tak sabar menceraikan jalan ini. Kau pikir kau siapa beraninya kau mengutukku? Kau tidak suci. Dan berzina dengan penipu Wang Sang Yang. Aku menangkapmu basah. Hari ini aku Qin Tian resmi mengumumkan ke semua keluarga terkemuka Jiang Cheng, hubungan sahabat keluarga Qin dan Yang secara resmi diputus. Persekutuan pernikahan keluarga dibatalkan. Kau benar-benar memberontak. Kau benar-benar berani duduk di singgasana naga ini. Sekarang turun dari sana. Keluarga yang kami pasti bertemu dengan orang bodoh. Apakah kamu tidak bisa mengerti ucapan manusia? Atau apakah kamu punya benjolan di kepalamu? Bahkan kakak saya tidak akan berani duduk di kursi itu. Bagaimana mungkin giliran Anda turun dari sana? Aku duduk di sini. Apakah kau menggigitku? Tahu, aku tidak menyangka kau begitu berani hari ini. Kau telah mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi ini untuk menguasai semua keluarga Jiang Chen dan mendominasi segalanya. Aku duduk di sini hari ini dengan hanya satu tuntutan. Kembalikan saham keluarga Qinku. Untuk memulihkan keluarga Qin dan mengembalikan kejayaannya. Tuan tua properti keluarga yang kami. Berapa banyak yang dimiliki oleh keluarga Qinnya? Bagaimana aku bisa tahu itu? Bagaimanapun itu tidak mungkin. Kau mau saham tidak ada. Kau boleh ambil nyawaku tapi tidak sahamnya. Belum pernah lihat orang setak tahu malu itu. Jika kau turun dari kursi ini sekarang, semuanya bisa didiskusikan. Jika tidak, semua orang di sini akan menjadi musuhmu. Bagaimana jika kau mendapatkan sahamnya? Kau tidak akan punya tempat untuk berpijak di Jiang Chen. Bagaimana jika aku memusuhi semua orang yang hadir? Bagaimana jika aku memusuhi seluruh dunia? Jadi kenapa? Keluarga suku akan selalu berdiri di sisi keluarga Qin. Aku mempercayai penilaianku sendiri. Yalang, kau melindungi Qin Tian seperti itu, bukankah itu hanya untuk keuntungan pribadi? Sayangnya kau salah perhitungan. Seorang tokoh kunci di Jiang Cheng belum muncul. Tidak peduli siapa yang kau bawa. Kursi ini hari ini. Aku pasti akan ambil saham keluarga Qin. Aku juga pasti akan ambil Properti keluarga yang awalnya milik keluarga Qin. Mereka mengambil 80%, kalian tidak ingat. Aku sudah membantumu mengingat. Apa ini? Ini adalah daftar pemakaman anggota keluarga Mucin. Jangan bilang kamu juga ingin kami mengantar keluarga Qin. Karena kau tidak bisa melihat. Bagaimana kalau aku membacakannya untukmu? Tuan Abadi, Tuan Abadi. Saya bisa melihat, saya bisa melihat. Biarkan saya membacanya, biarkan saya membacanya. Biarkan saya membacanya, biarkan saya membacanya.
Jiangcheng Jalan Chunchang Wuyun Suan. Jiangcheng Jalan Jiangsu. Moyun Dianwan. Zhuhai Pavilion Harta Karun Jinbei. Yuntian Jalan Tianshan. Pavilion Abadiaze. Jiangcheng. Cukup. Berhenti membata. Ini? Bukankah ini semua properti keluarga yang kami? Bagaimana? Tuan tua yang ini baru permulaan, dan kau sudah menghentikannya membaca. Kintian, sebenarnya apa yang kau inginkan? Seberapapun kamu memberontak tetap tak berguna. Lupakan ide itu. Semua aset milik keluarga yang kita. Dengarkan baik-baik. Ini semuanya adalah properti keluarga Kinku. Kakak. Apa yang dia katakan benar. Ini adalah semua properti keluarga yang kita. Tidak, bukan. Jadi memangnya kenapa? Keluarga yang kami membantu keluarga Kiinmu. Merawat mereka begitu lama. Sekarang mereka milik keluarga yang kami. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu di sini? Jika posisi pemimpin aliansi barang antik Jiangcheng diperoleh melalui perebutan kekuasaan dan akuisisi licik, maka ratusan keluarga kita di Jiangcheng. Bukankah itu bikin kita kerumunan tanpa pemimpin? Keluarga Sukami dengan ini menyatakan, mulai hari ini kami resmi keluar dari alian masa lalumu. Memberimu satu kesempatan terakhir. Sayang sekali kau tidak memanfaatkannya. Sungguh memalukan bagi keluarga yang dihancurkan oleh tanganmu. Omong kosong keluarga yang tidak akan pernah jatuh. Bahkan tanpa fondasi keluarga Kian. Keluarga Wang dan keluarga yang kita akan selalu berada di pihak yang sama. Selain itu kita masih punya pendukung yang kuat. Tuan Yuan telah tiba, khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun Tuan Tua Yang. Tuan Besar Yang. Begitu mudah. Dan Anda adalah Yuan Hei, ulang tahun akbar Tuan Besar. Apa maksudnya mengirimimu kotak hantu? Cucuku. Anakku. Cucuku. Cepat seseorang ke rumah sakit. Lord Yuan itu saudara kandungku sendiri. Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Saya minta maaf. Aku. Yuan. Pada pertemuan pertama kita, kau begitu kasar. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saya datang untuk ucap selamat ulang tahun. Melihat usia Anda yang sudah lanjut. Anda bukan Tuan Besar Yang kan? Ini aku. Apapun itu hadapi aku. Saya minta maaf. Saya kira itu anak yang duduk di singgasana naga. Apel. Posisi itu. Bukankah seharusnya itu Anda? Pemimpin dunia barang antik Jiangcheng. Urusan keluarga yang kami bukan urusanmu. Bagaimanapun aku Yuan Hei kekuatan baru di Jiangcheng. Meskipun saya baru di sini, asetku juga termasuk 4 keluarga besar. Mungkinkah posisi ini? Bukankah kita juga harus bersaing? Apakah kau di sini untuk bantu atau jatuhkan kami? Tentu saja saya membantu Anda. Salah paham, salah paham. Sudah kubilang itu salah paham. Bukankah semua baik-baik saja setelah kesalahpahaman ini? Lalu mengapa Anda mengirim abu? Itu pasti dikirim sebagai barang antik. Lihat ini cukup indah. Pasti harganya mahal kan? Jangan khawatir Shanshan, aku cukup akrab dengan Lord Yuan. Denganku di sini jangan takut. Tuan Yue, saya Wang Shengyan. Senang bertemu Anda, senang bertemu. Lord Yuan. Saya yang Shanshan putri tertua dari keluarga Yang. Kami pernah berhubungan sebelumnya. Wang Shengyan. Yang Shanshan. Mengapa wajahmu begitu bengkak? Apakah Anda baik-baik saja? Aku. Kurasa itu bengkak karena dipukuli. Tuanku, tolong tuanku berikan saya keadilan. Orang di atas panggung inilah yang memukul saya. Sudah kuduga. Maisie, singkirkan dia dari panggung untukku. Kau baik-baik saja. Seorang pahlawan menyelamatkan si cantik. Yuan He, berhentilah menahan diri. Kau sama sekali tidak di sini untuk ulang tahun. Siapa yang mengatakan itu? Tuan Besar Yang, kemarilah. Karena anak ini telah mengambil singgasana naga. Posisi Anda sebagai pemimpin. Apakah sudah tidak berlaku lagi? Saya punya saran untuk Anda. Setelah ulang tahun ini posisi pemimpin.
saya yang akan duduki. Bagaimana menurut Anda? Karena kalian semua di sini untuk merebut posisi ini. Kalau begitu silakan rebut. Mengapa kau mempermalukan orang tua seperti itu? Apakah saya masih perlu merebutnya? Saya hanya menggunakan kata-kata Anda untuk mengumumkan masalah ini. Aku suruh kau beritahu semua keluarga di Jianshan bahwa mulai sekarang semua harus patuh padaku. Mereka yang tidak patuh akan segera diusir. Pada akhirnya kau masih mendambakan posisi pemimpin. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Yuanmu, kau bukan keturunan Jenderal Naga. Kau justru keluarga kelas 3 dari negeri asing. Jika kau yang memerintah dunia barang antik, bukankah itu sama saja menyerahkan tanah Dacia ini dan mengkhianati negara? Mengapa tidak? Keluarga Yuan saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kalian semua. Selain itu, industri inti keluarga yang Anda, yang Tian Gengu kini di bawah kendali keluarga Yuanku. Tentunya Anda tahu itu. Ini Nona Su. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Seseorang pasti diam-diam melakukan beberapa urusan gelap. Kalau tidak, Yang Tian Gengu tak akan berpindah tangan begitu mudah. Dan menilai dari ekspresi Tuan Tuayang, dia tampaknya tidak mengetahuinya. bagaimana mungkin keluarga yang ku santai menyerahkan aset? Itu tidak mungkin. Lord Yuan, bukankah kita sepakat ini adalah kolaborasi? Bagaimana ini berubah menjadi pengalihan? Benar akurat yang menghubungkan kedua keluarga itu. Selama kolaborasi ini terjalin, ketiga keluarga kita akan maju bergandengan tangan. Tepat sekali. Jika saya tahu ini, saya tidak akan pernah menandatanganinya. Saya bahkan berencana memberi kejutan kepada kakek saya. Siapa yang salah? Karena Anda begitu mudah dibodohi. San, jadi kau yang berada di balik ini. Tunggu saja, aku akan memukulmu sampai mati. Kakek saya juga tertipu. Saya tidak tahu kakek. Tuan. Benda apa ini? Hadiah ulang tahunnya belum diterima. Dia telah jatuh. Ayo serahkan deklarasi formalnya. Saya berharap Tuan Besar yang berkat abadi dan kematian dini. Berkat abadi dan kematian dini. Semuanya seperti yang baru saja saya katakan. Saya yakin semua orang sudah mengerti kekuatan keluarga yang telah melemah. Mulai sekarang kekuasaan di Jianshan di tanganku. Mereka yang mengikutiku berlutut dan bersujud 3 kali. Mereka yang menolak akan segera diusir. Keluarga Li saya menolak untuk tunduk. Apa keluarga Yuan Anda? Bahkan jika keluarga Li saya mendirikan faksi sendiri, kami tidak akan berjanji setia kepada klan asing Anda. Keluarga Linku menolak untuk tunduk. Pemimpin aliansi barang antik Jing Cheng kuno ini bisa siapa saja, tapi tidak akan pernah keluarga Yuanmu. Siapa yang tidak tahu siapa di belakangmu? Kekuatan Dacia kami tidak bisa dianggap remeh. Kami lebih memilih bersekutu dengan bajak laut Wokol. Menolak tunduk pada Wokol. Menolak tunduk pada Wokol. The film was translated and narrated by M Media. Hentikan. Anda punya sedikit kemampuan. Tapi hari ini dengan aku di sini, kau bisa lupakan mengambil 1 inci pun lagi. Nah, baru saja Anda masih bertarung sampai mati. Dan sekarang Anda berbalik untuk melindunginya. Anda memihak siapa? Kau tidak pantas tahu. Jangan gugup. Saya hanya menghargai kekuatan Anda. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Ikuti saya mulai sekarang. Benar-benar konyol. Yuan Hei, dengarkan baik-baik. Di Jiangcheng ini, selama aku ada di sini, kau bisa lupakan menginjak 1 inci pun. Anda, cukup. Ini perjamuan ulang tahun, kenapa harus ribut satu sama lain? Karena hadiah ulang tahun sudah diserahkan. Mari kita sudahi saja. Lord Yuan, keluarga Wang bersumpah mengikuti Tuan Yuan sampai mati. Tolong bawa saya bersamamu. Keluarga yang juga bersedia setia kepada Tuan Yuan. Yang Shanshan. Sungguh memalukan Anda, masih keturunan keluarga Yang. Kalian tak bisa bedakan benar salah menjual negara demi kemuliaan. Anda, apakah Anda layak bagi leluhur keluarga Yang? Ayah, apakah ayah belum mengerti? Mengingat situasi ini, mungkinkah, apakah ayah benar-benar mau setia pada Qin Tian yang tak berguna itu? Apakah ayah benar-benar akan melepaskan Lord Yuan yang begitu mulia? Anda seharusnya senang.
Memiliki putri seperti itu, Yang Shanshan, jika dia mengikuti Ku Yuanhei, maka Yang Tiandiangu akan menjadi miliknya mulai sekarang. Yan Bin. Mulai sekarang keluarga Yan akan sepenuhnya bergantung padamu. Ayah, Ayah, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Dokter di mana dokternya? Panggil dokter cepat. ayo dokter cepat. Kintian aku salah menyalahkanmu. Mulai sekarang aliansi barang antik di Jiangchen akan bergantung pada keluarga Kim dan keluarga Sumo. Tidak, Tuan Tua. Ayah, Tuan Tua. tidak dokter-dokter cepat dokter. Kau membutuhkanku. Aku tetua Ban. Katakan saja. Setelah pemakaman, saya akan memberitahu semua keluarga di Jiangchen. Saya ingin menjunjung tinggi keinginan terakhir tetua Yang dan adakan pameran seni budaya dan bela diri. Kau melakukan ini karena kau mau. Memancing ular keluar dari sarangnya. Saudara Kintian. Tidakkah kau takut bersikap begitu terang-terangan? Apakah Yuanhei akan merencanakan sesuatu melawan kita? Semakin kita takut padanya, semakin merugikan kita. Pikirkan sekarang, setelah tidak ada pemimpin. Semua orang menunggu arah angin. Jika kita tidak membuat kegaduhan sekarang, maka pada saat mereka semua beralih ke pihak Yuan, aliansi Kinsu kita bahkan belum dimulai, sebelum semuanya berakhir. Kau benar. Tapi aku masih sedikit khawatir. Rusin. Lebih berani saya di sini. Saya akan selalu mendukung Anda. Aku percaya padamu. Bukankah ini sebabnya kau memintaku mengatur pameran? Tepat sekali. Biarkan aku melakukannya sendiri. Aku akan mengurus pameranku sendiri. Rusin. Membuka koleksi pribadi untuk menyerap budaya asing. Ini adalah yang pertama bagi Jiangchen. Benarkah? 100 keluarga Jiangchen hanya tampak harmonis di permukaan, tapi diam-diam ada persaingan sengit, tindakan seperti mengungkapkan kartu. Kecuali itu adalah kartu truf. Kalau tidak, kekalahan tak terhindarkan. Rusin, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda siap? Meskipun begitu, kita masih bisa menahan panasnya. Lukisan siapa ini? Apakah kau mengenalinya? Jiwa gunung pelukan air ini adalah karya kaligrafi dan lukisan terkenal. Ini cukup berharga. Tapi mengapa replika ini juga digantung di sini? Di sini, bukankah ini memalukan? Tampaknya keluarga Qin dan Su tidak memiliki banyak kekuatan. Serius bagaimana mereka bisa memanjat sampah seperti itu? Ini membuatku mengantuk. Dan mereka mengklaim untuk menjunjung warisan tuan tua yang dengan ini. Dunia antik Jiangchen tak punya penerus layak. Bubar-bubar saja. Mari kita pergi. Tuan-tuan, mengapa Anda pergi sebelum selesai melihat-lihat? Apel, kami pergi apa kau akan menghentikan kami? Jika kau ingin kami tetap di sini, kau harus menunjukkan ketulusan. Bukannya aku meremehkanmu, tapi semua yang ada di sini. Semuanya hanyalah sampah. Benar sekali. Barang macam apa ini? Bahkan tidak sebagus koleksi keluargaku. Pameran peninggalan budaya macam apa ini? Seharusnya disebut pameran sampah. Hadirin sekalian, keluarga Qin dan Su kami, karena kami berani adakan pameran budaya akbar ini, kami telah menyiapkan harta karun kelas berat untuk menjadi jangkar acara The ini. film was Jika Anda pergi translated sekarang, and narrated by Anda M. mungkin melewatkan harta langka dan berharga. Harta ini milik keluarga Sukami, diwariskan turun-temurun. Itu belum pernah dipamerkan secara publik. Baiklah, kalau begitu jangan buang-buang waktu semua orang. Cepat keluarkan, dan biarkan kami memanjakan mata kami jika kau mengeluarkan sampah lagi. Jangan salahkan kami karena menghancurkan tempatmu. Hadirin sekalian, silakan. Ayo,
naga melayang melintasi dunia. Ini adalah penutup akbar dari pameran peninggalan budaya kami. Kuas Giok pengrajin naga-naga melayang di seluruh dunia. Ini adalah harta yang tak ternilai. Itu menjadi saksi ratusan tahun sejarah Jiangcheng dan membawa impian dan harapan keturunan Dacia. Awalnya aku mengira artefak ini kuno dan berharga. Hanya sesuatu yang asing. Tak kusangka ada harta sehebat ini. Maman, keluarga Qi dan Su memang sesuai reputasi. Memiliki harta nasional seperti itu sungguh patut dicemburui. Harta ini milik keluarga Su kami, dipertahankan melalui kesulitan yang tak terhitung. Kami berharap itu bisa berada di sini untuk menerima tampilan yang lebih baik. Kami harap semua ingat Jenderal Naga dan kontribusi yang dia berikan untuk kita. Karya kaligrafi ini tidak hanya mewakili kehormatan keluarga Qi dan Su kami, tetapi juga mewakili tanggung jawab dan komitmen kami pada industri artefak budaya. Hari ini, kami memamerkan koleksi pribadi ini dengan maksud untuk bersama-sama dengan keluarga-keluarga Jiangcheng, maju bersatu melawan musuh bersama. Bagus. Semangat Jenderal Naga menyebar dengan gagah berani. Aku hanya itu. Aku merasa tulisan ini tidak menyenangkan. Sekarang bagus. Mengapa kita tidak bergabung dengan aliansi Kensu? Mewujudkan naga melayang melintasi dunia adalah impian lama kami. Aku. Ini benar-benar Kuas Giok pengrajin naga. Melihat harta nasional seperti itu hari ini, sungguh keberuntungan sekali seumur hidup. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Apa yang kau ributkan? Bagaimana kau tahu ini adalah Kuas Giok asli? Kintian, kau bilang ini adalah Kuas Giok Jenderal Naga. Kalau benar berani kau biarkan LO ini periksa, berani kau biarkan LO ini verifikasi. Silakan. Anda tidak mengenali tulisan tangan Jenderal Naga. Lalu, apakah Anda mengenali baris kecil teks di bawah ini? Mungkinkah baris kecil teks ini berasal dari tangan kaligrafer dan pelukis terkenal Su Yu? Siapa Su Yu bagimu? Dia adalah nenek buyut dari keluarga suku. Lihat baik-baik. Tulisan tangan ini lakukan ini. Ini jelas berasal dari tangan buyutku Su Yue. Ini cukup untuk membuktikan keaslian karya kaligrafi ini. Ini benar-benar Kuas Giok Jenderal Naga. Apakah aku salah lihat di usia tuaku? Benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Kaligrafi dan lukisan karya Su Yu ini sekarang bernilai lebih dari 100 juta. Dan dengan Kuas Giok Jenderal Naga ini, keluarga ini tidak bisa diabaikan. Tunggu. Bagaimana aku tahu kau tidak akan memasukkannya? Entah itu Su Yu yang terkenal, atau Kuas Giok Jenderal Naga. Aku harus memeriksanya sendiri terlebih dahulu sebelum membuat kesimpulan. Tentu saja Anda bisa. Kalau begitu silakan periksa dulu. Yang lain bisa nikmati kaligrafi dan lukisan lain dulu. Aku butuh kejahatan. Tetua kedua. Seseorang menyebabkan kerusakan. Kintian lihat. The film Bagaimana was ini bisa terjadi? translated Siapa yang and melakukan ini? narrated by Siapa M lagi Media. kalau bukan dia? Jangan panik, saya akan mencari jalan keluar. Sayang sekali, sayang sekali. Koleksi yang begitu bagus dihancurkan seperti ini. Apa gunanya memverifikasi keasliannya sekarang? Kintian, ini tidak ada hubungannya dengan kami orang tua. Kami juga tidak tahu bagaimana insiden ini bisa terjadi. Mari kita cepat-cepat menyelinap pergi. Jangan salahkan kami karena mencuri apapun. Semuanya mohon jangan pergi. Pameran peninggalan budaya hari ini dirusak dengan sengaja oleh para penjahat. Ini bukanlah yang ingin kami lihat. Kami hanya ingin bersikap terbuka dan jujur, dan menjalin kerjasama dengan semua orang, pertukaran yang bersahabat. Mohon beri kami sedikit kesabaran. Nona Su, lukisan ini hancur seperti ini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tepat sekali, kau tidak mungkin bisa memperbaikinya, kan? Hadirin sekalian, tolong beri saya waktu. Kita memang bisa memulihkannya. Kintian, aku bicara padamu. Jangan buang-buang waktu semua orang lagi. Biar ku beritahu, aku sudah melakukan restorase selama puluhan tahun. Karya kaligrafi ini tidak lagi memiliki nilai restorasi. Bukan hanya itu. Bahkan jika itu bisa dipulihkan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih. Apakah kita harus tinggal di sini?
Menunggu kau selesai menjelang tahun baru. Lupakan itu. Tolong percayalah pada saya. Jika saya bilang ini bisa diperbaiki, maka ini bisa diperbaiki. Jika saya bilang ini layak ditunggu, maka itu memang layak. Saya Qin Tian selalu menepati janji. Saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Kau bisa memperbaikinya. Apakah keluarga Qin suka lihat? Dewa, Jika saya bisa memulihkannya dengan baik, maukah kalian semua mengabulkan satu permintaan saya? Mulai sekarang bergabunglah dengan aliansi Kim Su saya, dan bersama-sama kita akan mencapai hal-hal besar. biar ku beritahu Qin Tian, jika kau bisa memulihkannya, maka kau akan menjadi yang paling luar biasa. Master restorasi di industri ini. Bahkan jika kau tidak mengizinkanku mengikuti, aku akan tetap mengikutimu. Baiklah, itu kesepakatan. Apa yang harus kulakukan? Aku cuma belajar sedikit restorasi kaligrafi dan lukisan dari kakek. Tetapi sudah lama sekali. Saya sudah lama melupakan semuanya. Aku hanya bisa mencoba merestorasi sedikit. Qin Tian, kau bantu aku sebagai asisten. Waktu mendesak ini satu-satunya cara. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah Anda lupa saya Jenderal Naga? Aku tahu, tapi bagaimana jika kau adalah Jenderal Naga? Kau tidak punya sihir untuk memutar waktu kembali. Ini adalah goresan kuas Jenderal Naga. Saya Jenderal Naga. Anda bilang, bagaimana saya memulihkannya? Saya sangat cemas sampai lupa. Tidak bisakah kau menulis yang lain saja? Pergi dan undang mereka ke sini. Selamat datang, silakan masuk. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Teknik restorasi ini sungguh menakjubkan. Baru saja hancur seperti itu, dan sekarang benar-benar seperti aslinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau memulihkannya? Aku sudah 30 tahun berkecimpung di profesi ini, dan aku belum pernah lihat restorasi secepat ini. Hari ini, teknik restorasi ini sungguh menakjubkan. Ini sungguh luar biasa. Bisakah Anda berbagi tekniknya? Tulisan tangan ini memang goresan Jenderal Naga. Tapi mengapa saya selalu merasa ada yang tidak beres? Tidak, ini palsu. Tintanya bahkan belum kering. Bagaimana mungkin itu goresan Jenderal Naga? The Bagaimana film was ini mungkin? translated and Jelas narrated terlihat by persis M seperti Media. aslinya. Ya memang begitu. Namun, tintanya memang belum kering. Aku bilang Qin Tian, beraninya kau berbohong untuk menipu kami. Ini adalah pemulihan tingkat tinggi. Saya tidak percaya. Masih ingat di bawah karya kaligrafi itu? Apakah masih ada prasasti oleh Suyul? Bagaimana itu bisa hilang? Tepat sekali. Di mana itu? Kau tidak akan tahu kan? Jejak tinta dari karya kaligrafi ini kami perlakukan secara khusus. Selama proses restorasi, kami menggunakan beberapa teknik dan bahan khusus untuk membuat tulisan terlihat lebih realistis dan alami. Namun metode ini juga membersihkan prasasti dari era yang berbeda. Jadi hasilnya seperti ini. Ya benar. Perlakuan ini sungguh menakjubkan. Bisakah itu buat kaligrafi dan lukisan persis seperti asli? Tepat sekali, tepat sekali. Teknik ini sungguh menakjubkan. Jadi begitu. Saya kira itu palsu. Jika saya tahu Anda memiliki keterampilan ini, saya akan menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kalian berdua baru saja mengatakan bahwa kalian akan mengabulkan permintaan saya. Jadi sekarang, apakah kalian masih mengakuinya atau tidak? Orang tua ini. Dengan ini aku mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kami dua tetua Nangke dan Beisai adalah milik Qin Su Anda. Pendukung untuk kedua keluarga. Mengesampingkan yang lainnya, hanya hari ini saja, untuk mengizinkan saya memanjakan mata saya, dan menghargai mahakarya emas ini. Hidup saya lengkap. Saya akan mengambil acara hari ini, dan mempostingnya secara daring. Saya juga ingin mengungkapkan perasaan saya saat ini. Saya ikut juga. Saya menyetujui kalian berdua. Qin Tian suruh Osing. Jiang Cheng memiliki kalian berdua. Itu bagus. Aliansi barang antik Jiang Cheng. Ada harapan. Saya ikut juga. Luar biasa. Rusin, Jangan terlalu cepat senang. Qin Tian Surusin. Kalian berdua benar-benar membuat sensasi. Tuan Qin Nonasu. Masih baik-baik saja rupanya. kenapa kamu ada di mana-mana?
Bukankah aku dengar kalian akan mengadakan semacam pameran peninggalan budaya di sini? Aku datang khusus untuk menemuimu. Kalian berdua benar-benar mengesankan. Keterampilan restorasi kaligrafi dan lukisan ini telah menarik sanjungan dari orang-orang tercela ini. Saya mengerti. Kau baru saja kirim orang hancurkan kaligrafi dan lukisanku. Benarkah begitu? Tuan Muda Kia, kamu boleh makan sembarangan. Tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kamu tidak punya bukti. Namun kamu memfitnah kepolosan kami. Niatmu benar-benar jahat. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Semua orang mungkin belum tahu kan? Kedua orang yang telah kalian puji-puji mati-matian ini sebenarnya bajingan berwajah manusia hati binatang. 2 hari yang lalu, mereka bahkan berkolusi dengan kekuatan gelap asing dan menggelapkan semua keahlian asli. Jiang Cheng, kalian semua belum mendengarnya kan? Faktanya tidak seperti itu. Hari ini, Su Ruoxin, kalian berdua seharusnya tahu kesalahan kalian bukan? Aku sarankan kalian, cepat berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Menipu perasaan semua orang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepat akui kejahatan kalian dan serahkan diri pada hukum. Ketika kalian masuk ke sana, semua orang akan ingin meninggalkan kalian. Kalian berdua bajingan tercela, penuh kebohongan. Namun kalian masih berani datang dan menuntut penjelasan. Aku beritahu kamu, Ruoxin, dan aku tidak pernah melakukan hal-hal itu. Kami telah memberikan segalanya untuk aliansi barang antik Jiang Cheng. Namun kau dengan jahat memfitnah kami. Apakah kau pantas bagi ratusan keluarga di Jiang Cheng? Sungguh lelucon. Kalian berdua hanya berkolusi dalam kejahatan. Apalagi yang perlu dikatakan? Cepat akui kejahatan kalian dan serahkan diri pada hukum. Dia gadis kecil. Jangan paksa kami memakai cara keras terhadapmu. Yang San-san, kamu benar-benar yang paling tercela. Dan kau adalah wanita paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Suatu hari, aku takkan menyentuhmu, tapi aku pasti akan membunuhmu. Saya ingat sekarang Tuan Qin ini yang Shanshan. Dia adalah putri keluarga yang itu, yang menjual dirinya demi kemuliaan. Jadi Anda adalah yang Shanshan. Sungguh wanita tak tahu malu. Tutup mulutmu. Orang tua bangka, siapa kau berani mengutukku? Setelah pemakaman tuan tua yang hari itu, semua orang mengadakan pertemuan kecaman. Semua orang mengatakan bahwa Yang Shanshan adalah wanita yang mengerikan dan jelek. Melihatnya hari ini, dia memang tidak terlalu cantik. Sikap garangnya membuatnya tampak seperti iblis ular dari neraka. Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Seorang wanita boros yang dibenci oleh dewa dan manusia, untuk bisa tumbuh seperti ini, sudah merupakan berkah dari surga. Kalian berdua orang tua bangka. Berani mengutukku, jelaskan diri kalian dengan jelas. Setelah pemakaman, apa maksudmu pertemuan kecaman? Anda masih belum tahu. Anda membuat tuan tua marah sampai mati, dan masalah menjual putri Anda demi kemuliaan telah menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Anda masih berani membuat ulah di sini dan memfitnah Tuan Qin dan Nona Su. Wajah Anda lebih tebal dari tembok kota. Ayo biar kuinjak dengan sepatuku. Ayo, 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 ayo. Dan Anda, kau bocah bermata licin. Sekali lihat dan Anda jelas bajingan. Kau pengkhianat yang melindungi dari belakang. Itu mereka berdua. Kau bajingan tua. Jangan sok hebat hanya karena kalian sudah tua. Kalian kira aku tak berani memukul kalian? Bagaimana mungkin? Ini benar. Saya terus menelepon tetapi tidak ada yang menjawab. Saya kira mereka masih marah. Saya berpikir untuk segera pulang dan meminta maaf. Saya tidak menyangka dia. Kakek. Yang San-san, sudah kubilang sejak lama. Tapi kamu sendiri tidak mempercayainya. Tuan tua sudah dimakamkan. Jika kamu ingin meminta maaf, sekarang tidak ada kesempatan lagi. Shanshan, Keluarga yang malang. Semoga kali ini Yang San-san bisa sepenuhnya sadar. Tuan Kia, abaikan mereka. Saya tidak menyangka dua badut ini pada akhirnya akan menuai apa yang mereka tabur. Mari kita bicara tentang kerja sama kita. Saya tidak pernah menduganya. Aku semula mengira anak muda di Jiangcheng begitu.
Semuanya adalah pecundang yang tidak berguna. Tapi hari ini, melihat kemampuan Anda, telah menghidupkan kembali harapan saya. Tuan Qin Nonasu, tolong maafkan orang tua ini. Emosi saya agak buruk. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, saya mengakui Anda. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda, industri barang antik di Jiangcheng akan melangkah lebih jauh. Anda memuji kami. Semua orang tahu, Nanke dan Brisai adalah visi besar bagi industri barang antik Jiangcheng. Bagi kalian berdua untuk menghadiri pameran peninggalan budaya kecil kami, sudah memberikan kehormatan besar bagi kami. Memang para senior, kami masih akan andalkan dukunganmu di masa depan. Kami seharusnya memanggilmu mentor kami. Gadis ini sangat nakal. Apakah Anda menghitungnya sejak awal bahwa kami akan datang? Katakan pada kami apa yang ingin Anda lakukan. Kita semua akan berkontribusi dan membantu. Kalau begitu saya tidak akan bertele-tele. Dengan reputasi kalian berdua senior sekarang, kalian sudah terkenal di seluruh Jiangcheng. Hanya sepatah kata dari kalian, dan ratusan akan merespons. Kami ingin memanfaatkan kekuatan kalian berdua sesepuh untuk memimpin bergabung dengan aliansi Kinsu untuk menarik ratusan keluarga di Jiangcheng. Meskipun aliansi Kinsu belum mengesankan, dengan suara Anda, itu akan menjadi luar biasa. Mengenai menghasilkan uang, saya dengar rantai pasokan asli di Jiangcheng semuanya milikmu kan? Memang dengan kepemimpinan Master Ban, industri Giok sudah siap untuk berkembang. Secara internal, kami Nanke dan Brisai yang akan bertanggung jawab. Secara eksternal kami didukung kuat oleh Master Ban. Kalian berdua, saya menaruh harapan besar pada kalian. Jadi kalian berdua setuju untuk bergabung dengan kami? Kakak Kintian, saatnya adakan konferensi investasi strategis. Konferensi ini adalah untuk secara resmi menata ulang. Jika aku kacau lagi, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Enyahlah. Rekan-rekan yang terhormat, dan teman-teman dari keluarga terkemuka Jiangcheng, hari ini, grup Su kami selenggarakan konferensi kerjasama atas nama Tuan Kintian. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda semua. Baiklah. Saya Qin berterima kasih kepada Anda semua di sini. Keluarga Qin saya sedang menata ulang pasar. Tanpa dukungan dan kepercayaan Anda, kami pasti akan memenuhi harapan. Kau terlalu baik, generasi baru yang menjanjikan. Semuanya tergantung pada Anda. Ini pasti akan berhasil, aku optimis tentang aliansi Kinsu. Hari ini Jiangcheng mengambil langkah besar. Manajer umum Su ini buruk, ke-24 anak perusahaan di bawah kepemilikan grup. Tiba-tiba modal kerjanya dibekukan, rencana sesi lelang internasional. Semuanya gagal dan harga saham grup Su anjlok. Apa? Grup Su kita? Entah bagaimana dinilai sebagai perusahaan berisiko tinggi. Segera semua pemegang saham menarik diri satu persatu. Jika tidak ada arus modal baru yang masuk. Dalam waktu 3 hari, grup akan bangkrut. Manajer umum Su, meskipun kami bermaksud bergabung dengan aliansi Kinsu. Namun, jika keluarga Su runtuh, bukankah kami juga akan menderita? Kami mempercayai Anda demi menghormati kedua tetua. Tapi ini bahkan belum dimulai. Jika Anda sudah gagal, bukankah ini mempermalukan keluarga Jiangcheng? Tepat di depan wajah kami. Ya. Beri kami penjelasan. Kau merencanakan sesuatu melawan kami. Mencoba menjebak kami. Apakah kau melarikan diri dengan dana itu? Kintian, Anda tidak mengatakan itu sebelumnya. Menggunakan reputasi kami. Saya tidak menyangka Anda memiliki masalah internal. Dan melibatkan kami dua orang tua ini. Seperti ini. Semuanya jangan panik, dengarkan saya. Tolong antar kedua sesepuh keluar. Jelas ada seseorang yang diam-diam memanipulasi. Mereka ingin menjatuhkan aliansi Kinsu kita. Semuanya jangan panik dan jangan sampai kacau. Ini pasti perbuatan Wang Xingyang. Setelah aliansi kita terbentuk, itu akan sangat mengancam status keluarga Wang mereka, yang paling goyah. Kintian dana kita sedang ketat sekarang. Saya khawatir. Semuanya mengenai masalah pendanaan. Apakah kalian punya solusi yang bagus? Nona Su, aku sebenarnya punya solusi yang bisa membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan.
Solusi apa? Telepon Tuan Muda Wang dan minta bantuannya. Mengingat situasi perusahaan saat ini, kesenjangan pendanaan mencapai 500 juta. Perusahaan akan bangkrut dalam waktu 3 hari. Dan di seluruh Jingcheng, satu-satunya yang bisa menyediakan uang besar sekaligus untuk menyelamatkan perusahaan adalah Wang Xiangyang. Nona Su wakil manajer umum Xiao benar. Ya Nona Su, perusahaan ini bukan hanya milikmu sendiri. Kami orang-orang ini masih bergantung pada perusahaan untuk nafkah keluarga. Kau tidak mengerti cara-cara Wang Xiangyang. Dia sekarang sudah antek keluarga Yuan. Bagaimana mungkin saya memohon padanya? Nona Su, tolong hubungi Tuan Muda Wang. Apakah Anda rela hanya berdiri dan melihat grup ini bangkrut? Jika kau tidak menelpon aku yang akan melakukannya. Aku tidak bisa membiarkanmu bertindak sembrono dengan orang luar. Aku tak akan membiarkan perusahaan bangkrut. Aku bertanya-tanya siapa yang menelepon. Jadi ternyata itu perusahaan Su. Nona Su, untuk apa kamu membutuhkanku? Tuan Muda Wang, saya Xiao Yan Feng, wakil manajer umum Su Group. Saya menelpon. Saya ingin meminjam modal kerja dari Anda. Kamu ingin dana? Suruh Wosin bicara denganku secara pribadi. Wang Xiangyang, kau pasti sudah melihat beritanya sekarang kan? Grup Su kami telah menjadi sasaran. Dana sangat dibutuhkan sekarang. Baiklah. Aku akan setuju. Namun aku punya syarat. Kondisi apa? Malam ini jam 8 malam. Ke aula pameran dari waktu yang lalu. Kamu telah mempermalukan Shanshan. Kamu. Lepaskan pakaian dan tampilkan pertunjukan untuk semua. Bajingan. Apakah tinjuk impian pernah menyentuhmu? Kurasa belum kan? Waktu yang tepat aku akan melakukannya sebentar. Dan menampilkan seni kreasi bersamamu di tempat. Undang semua keluarga Jiangqin menonton. Wang Xiangyang, kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu, tapi kamu tetap akan iri. Jika seni kreasi publik itu tidak terjadi, maka grup Sumo akan hancur. Nona Su, perlu aku bantu pesan olah pameran? Wakil manajer umum Xiao, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Apakah kau mencoba merebut kekuasaan? Jadi kau menendang kami saat terpuruk. Anda salah paham padaku, Nona Su. Saya melakukan semua ini demi kepentingan kelompok. Saat ini melihat ke seluruh Jingcheng. Siapa lagi selain Tuan Muda Wang yang bisa membantu Anda menyelesaikan kesulitan ini? Dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kesulitan ini hanya mengharuskan Anda untuk berani dan terbuka dan melakukan sedikit pengorbanan bagi Anda, Nona Su. Bukankah itu hal yang mudah dilakukan? Selain itu, selama Tuan Muda Wang senang, mungkin pameran seni ini bahkan bisa membuat keluarga Su terkenal di seluruh dunia. Diam. Nona Su, korbankan individu demi kebaikan yang lebih besar. Anda tidak boleh seegois itu. Hanya peduli diri sendiri, tinggalkan kelompok. Karena kalian semua sangat suka berkorban. The film was Kalau begitu, kenapa translated kalian tidak and mengorbankan diri narrated sendiri? by M. Kintian, beraninya kau memukulku. Kau bajingan. Jangan kira kau dekat dengan Nona Su. Kau bisa lakukan apapun Trong Group Su. Bertindak sembrono. Kamu yang melanggar hukum, bukan? Kamu juga anggota grup Su. Alih-alih memikirkan cara memecahkan masalah untuk grup Su, kau menendang kami saat terpuruk. Saya menjatuhkan Anda saat Anda sedang terpuruk. Jangan kira saya tidak tahu. Perusahaan berada dalam situasi ini sekarang. Semua karena Anda, Kintian. Apa Anda pikir kami tidak tahu? Anda hanyalah menantu tak berguna yang diusir oleh keluarga Yang. Apa Anda pikir hanya karena Anda tidur dengan Presiden Su, Anda bisa menyombongkan diri di sini? Kamu tampaknya tahu banyak. Siapakah Wang Xiangyang bagi Anda? Siapa yang San bagimu? Berapa banyak keuntungan yang mereka berikan padamu? Saya tidak disuap oleh siapapun. Saya hanya menganggap Anda mengganggu pemandangan. Kau anjing lumpuh. Jika Anda tidak segera meminta maaf sekarang, saya akan memanggil keamanan.
Seekor anjing tidak pantas mendapatkan permintaan maaf. Presiden Su kita sedang rapat sekarang. Si tak berguna ini sama sekali tak membantu, tetapi juga membuat masalah di sini. Saya akan membantu Anda mengusirnya. Satpam. Siapa bilang aku tidak bisa membantu? Kamu tidak perlu meneriakkan omong kosong di sini. Rosin, aku sudah memikirkan solusinya. Apa yang Anda sombongkan? Satu-satunya jalan di hadapan kita sekarang adalah mengorbankan Presiden Su. Apa Anda menyarankan bahwa Anda bisa mendapatkan dana 100 juta? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa Presiden Su, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke kantor ini. Sekarang segera keluar. Menantu keluarga yang berhenti mempermalukan diri. Kalian yang tak berguna tak bisa menyelesaikan masalah. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Mengenai urusan perusahaan, aku punya caraku sendiri. Anda punya cara. Saat ini arus kas perusahaan terputus dengan defisit modal hingga 100 juta. Dalam waktu kurang dari 3 hari, perusahaan akan bangkrut. Selain tuan muda uang tidak ada lagi entitas kuat yang bisa membantu. Anda menantu kontrak dari keluarga yang. Solusi macam apa yang mungkin Anda miliki? Solusi apa yang kumiliki? Kamu tidak pantas tahu. Tunggu saja jika aku mendapatkan dana dalam 3 hari. Dan menyelesaikan masalah mendesak perusahaan. Aku ingin kamu menampar dirimu sendiri 3 kali. Dan meminta maaf kepada Ruosin atas kata-katamu sebelumnya. Baiklah, saya setuju. Tetapi jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda harus bersujud 3 kali. Kepada 100 keluarga Jiang Cheng. Dan sepenuhnya keluar dari Jiang Cheng. Taruhan yang kejam. Saya pewaris keluarga Yang Min. Untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Ayah, tuan yang Anda benar-benar datang. Kintian, aku tidak datang karena kamu menyuruhku. Grup Su menghadapi krisis. Dan aku sudah dalam perjalanan. Saya harap ini masih tepat waktu. Paman yang jadi kau mengatakan. Kau datang secara khusus untuk membantuku. Ya, Nona Su. Bagaimana kalau begini, Nona Su? Mari kita bicara di tempat yang lebih pribadi. Apa gunanya keluarga yang tercela? Diingat selama 3 hari. Kintian, Nona Su. Sejak pemeriksaan terakhir, keluarga yang saya sudah benar-benar kacau. Saya juga bersedia meluangkan waktu untuk meminta maaf. Minta maaf. Paman yang kau melebih-lebihkannya. Tuan Yang, meski aku tak punya hubungan dengan keluarga Yang, tapi saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya. Lupakan soal permintaan maaf. Anak-anak yang saya lahirkan tidak berguna. Andai saja mereka setengah si baik Anda, itu akan sangat luar biasa. Xianshan bermasalah karena dikurung di rumah oleh saya. Jika dia bisa menyadari kesalahannya dan bertobat. Kintian, semoga kau lebih toleran padanya nanti. Tentang masalah ini, Paman Yang. Kau bukan mau menyatukan kami lagi kan? Mana mungkin begitu? Xianshan, dia tidak pantas untukmu. Semoga kau berjiwa besar dan maafkan kesalahannya. Maafkan saja The dia. film was translated and narrated by M Media. Keluarga yang saya sudah kehilangan Yang Tian Gengu. Kekuatan kami jauh dari yang dulu. Kali ini grup Su menghadapi krisis. Bagi saya untuk langsung mengeluarkan uang, memang agak sulit. Tapi, koneksi dan jaringan keluarga yang saya masih utuh. Ini juga mengapa saya berani datang. Kintian, biar ku perkenalkan seseorang padamu. Direktur Jiang dari Ban Jiang Cheng. Bang? Ben Jiang Cheng? Apakah maksudmu kami harus mengambil pinjaman? Direktur Jiang, silakan. Direktur Jiang dari Ban Jiang Cheng. Menantu laki-laki yang ditinggalkan dari keluarga Yang. Urusanmu, anak muda. Cukup menjadi sensasi baru-baru ini. Bicaralah. Apa yang Anda butuhkan dari saya, Direktur Ban?
Direktur Jiang, bukankah itu jelas? Tentu saja saya datang untuk meminta bantuan dari Anda. Jiang tua, aku akan menjadi penjamin Qin Tian jika suatu hari dia benar-benar tidak bisa membayarnya utang ini. Anggap saja itu utang kuyang. Tapi, kau bocah tak berguna. Kau sebenarnya cukup menarik. Baiklah. Demi persahabatanku dengan Bos Yang, aku akan memberimu beberapa juta. Tidak perlu membayar kembali. Saya ingin meminjam 100 juta untuk grup Su. Apel. Masalah grup Su. Jelas keluarga Wang yang melakukannya. Jika grup Su dijatuhkan, maka keluarga Wang yang akan memetik hasilnya. Jika aku meminjamkan uang kepada keluarga Su, itu berarti aku melawan keluarga Wang. Lalu aku sebagai direktur ban. Bukankah itu berarti kau tidak ingin melakukannya lagi? Direktur Jiang, tahukah Anda? Prinsip bibir hilang gigi kedinginan. Kau bajingan. Kau masih mau mengajarku pekerjaan. Bos Yang. Seseorang harus memilih tema dengan hati-hati. Jangan salahkan aku nanti jika aku berbalik memusuhi dan tidak mengakui kau. Jiang tua, Qin Tian ada benarnya. Jika kau takut pada pengaruh keluarga Wang, nanti mereka juga akan merencanakan sesuatu padamu. Bos Yang, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Dengan bajingan sepertinya. Jika kau menyinggung Wang Xiangyang, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Manajer Jian, bagaimana kita mati? Anda sendiri tidak tahu. Lalu bagaimana Anda mati? Anda tahu sendiri. Apel, aku bahkan belum menembakmu. Dan kau berencana membunuhku. Manajer Jian, apakah Anda kesulitan tidur di malam hari akhir-akhir ini? Perut kembung dan sakit anggota badan lemas. Jadi kenapa, kalau memang begitu? Apakah Anda juga mengalami kehilangan nafsu makan? Mata merah. Denyutan di belakang kepala Anda. Jadi kenapa? Jika demikian, maka kalian semua akan mati. Memberi ucapan sensasional dan menakut-nakuti orang. Tubuhku sangat kuat. Sepertinya aku tidak meminjamkan uang kepadamu. Jadi kau mengancam akan memukuliku. Leontin giok di dadamu. Menyerap energi yangmu. Ini. Jiang tua, apa kau baik-baik saja? Haruskah aku memanggilkan dokter untukmu? Tidak perlu memanggil. Dia hanya ketakutan. Leontin giok ini menyerap energi yangnya. Waktunya tidak banyak lagi. Tapi saat ini, itu tidak akan membunuhnya hari ini. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kau tidak bercandakan. Leontin giok ini bukan giok head yang biasa. Manajer Jiang, dari mana ini berasal? Seseorang memberikannya kepadaku. Kalau begitu orang itu mencoba mencelakaimu. Seperti kata pepatah, manusia rawat giok 3 tahun, giok rawat manusia seumur hidup. Ini bukan Leontin giok biasa. Itu adalah giok roh milik seseorang. Aku tidak bisa memberitahumu terlalu banyak, agar kamu tidak mengalami mimpi buruk. Wang Xiangyang. Dia benar-benar tidak baik. Ini diberikan oleh Wang Xiangyang. Jiang tua. Bagaimana kau bisa tertipu oleh trik sekecil itu? Bagaimana aku tahu dia punya niat buruk? Dia hanya bilang itu giok bagus dari koleksinya. Dia memberi satu pada semua anggota senior asosiasi bisnis. Semua orang menerimanya. Ini gawat. Cepat beritahu mereka, suruh mereka lepaskan, lalu cuci ringan dengan air seni. Kubur di tempat. Nona Su tidak banyak waktu tersisa bagi perusahaan. Defisit modal hampir 100 juta tidak dapat ditutupi. Anda harus membuat keputusan. Nona Su, jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut dalam setengah bulan. Kau harus mencari solusi. Cukup. Nona Su sudah berusaha mencari solusi. Saya juga sudah menghubungi banyak perusahaan mitra. Mereka pasti akan berinvestasi untuk membantu Nona Su.
Apa Anda masih belum memahami situasinya? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah Tuan Muda Wang. Selama Anda setuju dengan Tuan Muda Wang dan secara terbuka menyerah padanya, semua masalah perusahaan bisa diselesaikan. Wakil Presiden Zhao, apa Anda berbicara seperti manusia? Hanya seorang asisten. Berani bersikap sombong kepada saya. Saya orangnya Nona Su. Apa Anda pikir saya takut pada Anda? Baiklah, kau jalang kecil. Saya wakil presiden terhormat di perusahaan ini, tidak bisa mengatasi Anda. Xiao Yanfang, apakah kamu gila? Nona Su. Terus terang saja. Ketika waktunya matikan lampu olah pameran, dan Anda bisa bermesraan sesuka Anda, kami bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Anda nikmati saja. Mengapa menolak? Jika kamu ingin bersenang-senang sebegitu rupa, kenapa kamu tidak kembali saja? Aku khawatir tidak ada yang akan melirikmu. Zhao Yanfan. Jeti ini suami tak berguna Presiden Su. Tak takut dipermalukan karena kembali terburu-buru. Jangan khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah perusahaan. Yang akan dipermalukan adalah kamu. Selesai. Anda sih tak berguna. Benar-benar mendapatkan pinjaman itu. Berhenti menyombongkan diri. Kita sudah sepakat sebelumnya. Jika Anda tidak bisa memperbaiki celah 100 juta perusahaan, kau harus berlutut dan mengakui kesalahan. Dananya sejauh mungkin. Hanya 100 juta. Kenapa kamu tidak bilang lebih banyak saat itu? Aku akan membiarkanmu menerima beberapa tamparan lagi. Sejak didirikan, grup ini belum pernah mendapatkan 100 juta. Kau bisa mendapatkan 100 juta. Apa kau pikir bank ini dijalankan oleh keluargamu? Tepat sekali, jangan hanya bicara. Tunjukkan kepada kami dokumen pinjamannya. Dalam 3 menit tepat pukul 9. Seseorang akan mengantarkannya. Kau pikir bank ini milik keluargamu. Dan seseorang akan mengantarkannya kepadamu. Berhentilah bermimpi di sini. Presiden Shu, saya rasa Anda harus bersiap untuk seni membuat bayi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya bisa mengajari Anda beberapa posisi yang bagus. Lumayan. Permisi, siapa Tuan Qin? Ini adalah kontrak untuk 100 juta. Silakan tanda tangani dan tinjau. Kontrak 100 juta. The film Bagaimana was ini mungkin? translated and narrated by M Media. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Rulesing tanda tangani. Baiklah. Presiden Su, Anda tidak bisa menandatanganinya. Siapa tahu kontrak ini palsu. Benarkah kau percaya dia dapat 100 juta? Kontrak ini jelas dipalsukan olehnya. Kontrak ini ditinjau secara pribadi oleh manajer bank kami Ji-ing. Kontrak ini memuat tanda tangan pribadinya. Anda bilang itu palsu. Mau ku bawa manajer Jing ke sini agar Anda memeriksa apakah dia palsu. Saya sudah menandatanganinya. Terima kasih atas bantuan Anda. Baiklah, saya permisi dulu. Perusahaan terselamatkan. Perusahaan terselamatkan. Anda benar-benar mendapatkan 100 juta. Masalah perusahaan sudah teratasi. Tapi sekarang, sepertinya masih ada satu masalah yang belum terselesaikan. Xiao Yanfeng. Taruhan Anda dengan Tuan Qin, saya mengingatnya dengan jelas. Apakah Anda ingin saya mengulanginya? Aku minta maaf sekarang. Tampar diri Anda sendiri. Presiden Su. Saya wakil presiden perusahaan. Saya telah mencurahkan darah dan air mata untuk perusahaan. Ini adalah taruhan antara kalian berdua. Kau juga bilang taruhan harus dihormati. Saya juga tidak bisa membantumu. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, kamu bisa mencari orang lain untuk membantumu. Jangan malu untuk bertanya. Saya minta maaf Presiden Su. Saya tak seharusnya mempertanyakan Tuan Qin. Saya tak seharusnya menyarankan tidur dengan Tuan Muda Wang. Xiao Wen, tolong bawa barang-barangnya ke sini. Ya.
Xiao Yanfang, urusanmu dengan Wang Xingyang sudah saya selidiki secara menyeluruh. Semua berkas yang kalian berdua tangani, haruskah saya membacakannya untukmu? Aku. Tidak. Tidak, saya tidak melakukannya. Saya tidak berkolusi dengan Tuan Muda Wang. Melihat kontribusimu bertahun-tahun pada perusahaan, saya akan memberimu sedikit harga diri. Kau dipecat. Sekarang keluar. Dia lolos terlalu mudah. Ada juga bonus tak terduga kali ini. Lihat, Mengapa aku memiliki firasat buruk? Apa ini? sebuah saluran spiritual. Ki adalah berkah yang memandu roh. Jenderal Naga pakai batu Dewa Kantung Empedu Naga. Memurnikan kekuatan ilahi dari berbagai harta karun. Oleh karena itu batu giok ini Adalah kekuatan jahat yang mereka murnikan. Menggunakan batu Dewa Kantung Empedu Naga. Yuanhe. Aku akan mulai melawan. Presiden Su. Anda tidak menduga ini bukan? Pada akhirnya, Anda tetap jatuh ke tangan saya. Jangan takut, jangan takut. Kita teman lama. Aku bilang Wang Xingyang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin menidurimu. Kau bajingan, jangan sentuh aku. Qin Tian akan datang menyelamatkanku sebentar lagi. Menyelamatkanmu. Yanfang, bukankah kamu memberitahunya? Qin Tian mengalami kecelakaan mobil. Dia hancur sampai mati, benar-benar tercabik-cabik. Benar-benar tercabik-cabik sampai mati. The film was translated and narrated by M Qin Media. Tian. Kalian bajingan. Jika aku tidak memastikan kalian mati dengan kematian yang mengerikan, aku akan melawanmu sampai mati. Kau jalang sialan. Kau jalang kecil, hari ini aku. Aku pasti akan bermain sampai aku membunuhmu. Apa yang terjadi? Atur suasana. Langit juga ada di pihakku. Siapa yang berani menyentuh Rusin? Mereka semua harus mati. Bagaimana ini mungkin? Qin Tian belum mati. Apakah kamu berhalusinasi? Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa masuk. Gudang 3 lantai ini, lengkap dengan pintu keamanan diperkuat. Selama kita memiliki Sur Wosin. Bahkan jika Qin Tian datang hari ini, dia harus berdiri di sana dan menonton dengan patuh. Siapa yang berani menyentuh Rusin? Mereka semua harus mati. Para bajingan ini, semua harus mati. Wang Xingyang, kau binatang buas. Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Wang. Perwakilan dari keluarga Wang. Salah satu dari 4 keluarga besar Jiangchen. Perwakilan keluarga Wang. Aku tahu. Apa kau bosan hidup? Apa kau bosan hidup? Aku akan melumpuhkanmu atas nama satu orang. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Karena mati seperti ini, itu akan terlalu mudah bagimu. Rusin. Rusin, bangun. Rusin. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ini aku Rusin. Ini aku. Aku Qin Tian. Kau belum mati. Qin Tian. Maaf Rusin, aku terlambat. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ayo pergi.
Kintian, kamu tidak menyangka ini kan? Hari ini adalah hari kematianmu. Kau ingin membunuhku. Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Coba tebak. Tuan Jenderal Naga, bawahanmu terlambat. Aku harap Anda akan memaafkanku. Terima kasih, Jenderal Naga. Kintian, Anda tidak bisa mengalahkan Yuan Hei. Biarkan dia melanjutkan. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda berani menantang Yuan Hei, Anda hanya mencari mati. Kekuatan Dewa Naga Anda belum lengkap. Kurasa saya tidak salahkan. Aku tidak butuh pengingatmu. Tapi karena kamu tahu tentang kekuatan Dewa Naga, itu berarti batu Dewa Kantung Empedu Naga ada di tanganmu. Benar. Kintian, Anda berpikir terlalu sederhana. Saya tidak sabar menunggu Anda mati. Master Qianlu, kolam naga ilahi, apakah ada metode interogasi yang efektif? Anda bahkan jika Anda memaksa saya tidak akan mengaku. 108 Divisi Kolam Naga Ilahi secara khusus mengelola Departemen Interogasi Kriminal selama seseorang dikunci di sana. Apapun yang kau inginkan bisa diperoleh. Pikiran yang delusi dan pikiran yang salah tidak dapat diungkapkan. Mimpi delusi. Dia telah dirasuki oleh roh jahat. Tubuhnya sudah di luar kendalinya. Master Qianlu, aku menyerahkannya padamu. Kamu harus menjamin keselamatannya. Ya, kau masih berani kembali. Kau bilang akan membawakan kepalamu kepadaku di mana? Kau mau lakukan sendiri, atau aku bantu? Ini. Tuan Muda Hai, kamu tidak bisa membunuhku. Kita sudah sepakat saat itu. Keluarga Wang akan membantumu di Jiangcheng. Dan kamu akan membantu keluarga Wang kami menjadi nomor 1 di Jiangcheng. Sekarang setelah kamu mencapai tujuanmu, kamu tidak boleh melupakan kebaikan keluarga Wang. Sungguh sia-sia. Aku memberimu kesempatan untuk menjatuhkan Kintian, tetapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Dan kau masih ingin menjadi nomor 1 di Jiangcheng. Aku memberimu muka dan kau masih gagal. Bagaimana aku bisa melawan lawan sekuat itu? Bahkan kamu sendiri tidak berani menghadapinya. Dan kamu ingin aku yang pergi. Bukankah kamu sengaja memanfaatkanku? Awalnya aku bermaksud menggunakan keluarga Wangmu untuk melemahkan Kintian. Tetapi aku tidak menyangka kau hanya bisa menggoresnya. Kau benar-benar bajingan tak berguna. Kakak Xiangyang, Yuan Hei, mengapa kamu bahkan membunuh orang-orangmu sendiri? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? dia sendiri tidak berguna. Aku masih harus urus bisnis keluarga Wang untuknya. Kau pintar, kau akan memanfaatkan kesempatan itu. Benar. Kalau begitu, saya tidak akan mengejar keuntungan lagi. Sekarang, saya hanya ingin Kintian dan Jalang itu mati. Bisakah Anda membantu saya mencapai itu? Pergi sesuai keinginanmu. Sudah waktunya untuk bergerak. Misi sudah mengaku. Yuan He akan dalam 3 hari menjadi tuan rumah konferensi bersama harta nasional. Kemudian keluarga artefak kuno Dacia. Semuanya akan memamerkan harta nasional di perjamuan. Bagaimana bisa begitu banyak orang mempercayainya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki sihir jahat yang menyihir pikiran orang? Tablet giok pemakan jiwa yang dia berikan sebelumnya sudah menjelaskan semuanya. Ini bukan lagi pertukaran konsultasi bisnis. Dia secara terang-terangan mencoba merebutnya. Apakah kamu mengatakan dia akan di pertemuan Akbar menyerap sebagian kekuatan suci dari harta nasional untuk membantu dirinya mengembangkan sihir jahat? Tepat sekali. Kita harus menyusun tindakan balasan untuk menghancurkan sepenuhnya usahanya. Untuk ikut konferensi harus tunjukkan harta nasional kelas dunia. Keluarga Sukcuma punya satu lukisan 10.000 mil sungai dan gunung. Aku khawatir. Jika harta nasional ini benar-benar direbut olehnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Rusin, kita harus melindungi kerajaan Dacia. Kintian, kamu memang ada di sini. Ini perusahaanku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kamu tidak diterima di sini. Jangan usir saya tidak di sini untuk membuat masalah. Saya datang untuk mencari Kintian. Saya tahu saya pernah menyakiti Anda sebelumnya. Tetapi Anda juga perlu memahami saya. Saya tahu Kintian mencintai Anda. Tetapi saya mencintainya. Saya hanya ingin membuatnya tetap tinggal. Kita bisa berteman, bukan musuh.
Aku tidak akan memikirkan masa lalu lagi. Kau harus pergi. Aku harap kau memulai lembaran baru dan menjadi orang yang baru. Kentian, bisakah saya memeluk Anda untuk terakhir kalinya? Bagaimanapun kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa yang kau lakukan padaku? Kintian, Dia ingin mengendalikan pikiranku. Ilmu sihir jahat ini benar-benar tercela. Kintian ini adalah permintaan maaf saya yang paling tulus. Apa pendapat Anda tentang hadiah besar ini? Aku tidak bisa dikendalikan olehnya. Kintian ini semua salahku. Tempat ini adalah keluarga Su. Mengapa kamu membiarkan orang tak bertuhan ini masuk? Itu tidak akan berhasil. Bahkan yang Sansan The film was diresapi dengan kekuatan translated jahat oleh and Yuan He. narrated by Bangunan ini M. Media. sama sekali tidak bisa menghentikannya. Sialan. Tanpa batu dewa Empedu Naga, kekuatan doaku terlalu terbatas. Tuan Yuan sungguh isyarat yang mega. Begitu banyak harta nasional kelas dunia. Belum pernah terjadi dan takkan terlampaui. Ini benar-benar memperluas wawasan kita. Semuanya silakan nikmati. Artefak-artefak ini semuanya dipilih dengan cermat olehku. Aku harap semua orang menyukainya. Pada saat yang sama aku mengumumkan. Semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal dari Dasiaku. Semua memiliki kepentingan yang tak tergantikan. Aku ingin bertanya kepada semua orang. Apakah kalian bersedia tunduk kepadaku? Apa Yuan He? Kau mengorganisir aliansi harta nasional hanya untuk menjadi Raja Lijiang Chen? Tidak, kau salah. Itu untuk menjadi raja di Dacia. Raja dunia. Apa kau gila? Omong kosong apa ini? Kau hanyalah tokoh kecil di dunia koleksi. Apakah Dacia tidak punya siapa-siapa lagi? Hanya kalian semua. Di mataku. Hanyalah tumpukan. Hanya mayat berjalan. Percaya atau tidak dengan satu perintah dari Tuan Yuan, kalian semua harus berlutut di hadapan saya. Bukankah kau yang Sansan? Putri keluarga Yan? Apa sekarang mengikuti orang ini? Kau sudah menjadi budak bagi tiga tuan. Lancang. Tuan Qin tiba. Keluarga Qin dan Su persembahkan lukisan nasional ribuan mil sungai dan gunung untuk menghadiri pameran. Tuan Yuan, Anda bisa tenang. Si Qin ini sudah di bawah kendali saya. Kintian, Anda datang ke pameran ini hari ini untuk tunjukkan kesetiaan pada Tuan Yuan, kan? Ya, Bagus. Kalau begitu ambil kata-kata ini dan serahkan secara pribadi kepada Tuan Yuan. Kintian, Karena kau menunjukkan kelemahan padaku. Lalu kenapa kau tidak berlutut? Dan mengakuiku sebagai ayah angkatmu. Panggil aku ayah beberapa kali. orang tak berguna akan selalu menjadi orang tak berguna. Tidak peduli keadaannya, Anda akan selalu harus bersujud dan meminta maaf. aku bukan orang biasa. Lututku menanggung kekuatan yang luar biasa. Apakah kedua tuan benar-benar ingin berlutut? Tentu saja. Bagus, terimalah hormat ini. Hormat pertama ini adalah sujud kepada semua harta nasional yang hadir. Aku menghormati harta nasional warisan ribuan tahun sebagai bukti peradaban Dacia yang cemerlang. Mereka layak untuk disujudi. Hormat kedua ini adalah untuk ratusan keluarga di Jiangcheng. Karena kalian, Jiangcheng bisa makmur. Dan barulah dewa bela diri memiliki arti. Kintian, apa yang kamu lakukan? Saya menyuruhmu berlutut kepada Tuan Yuan. Kenapa kamu berlutut pada ratusan keluarga di Jincheng? Hormat yang ketiga adalah untuk penguasa Jiangcheng. Penguasa tertinggi dunia dan kavaleri roh Handong kuno dan modern. Mereka adalah keberadaan yang paling mulia. 3 hormat. Untuk roh Jenderal Naga di surga. The film
Tidak, dia narrated sama by sekali M tidak di Media. bawah kendali. Bagaimana ini mungkin? Kau mencoba mengendalikan pikiranku dengan ilmu hitam. 3 hormat dariku ini adalah hadiah sambutan untuk kalian semua. Mereka awalnya dirusak oleh ilmu hitammu. Tapi sekarang, sebagian besar dari mereka telah disucikan olehku. Apa katamu? Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau akan mati dengan mengerikan. Orang tak dikenal yang bukan siapa-siapa. Apa yang kau pikir bisa kau ubah? Pameran ini milikku. Aku bukan orang tak dikenal. Aku adalah Jenderal Naga yang terlahir kembali. Aku adalah pelindung bangsa. Kemuliaan Dacia. Omong kosong, kamu bukan siapa-siapa. Kamu orang cacat menantu tak berguna keluarga yang. Kamu adalah orang tak berguna. Aku tidak peduli apakah kalian percaya padaku atau tidak. Tapi aku ingin memberitahu kalian semua bahwa Yuan He merebut batu Dewa Empedu Naga milik Jenderal Nagaku, menyerap energi spiritual dari semua harta di dunia, mengembangkan ilmu hitam untuk kuasai Jiangchen, dan bahkan seluruh Dacia. Jika bangsa ini jatuh dan tanah hancur, maka rumah kalian, orang yang kalian cintai, kemana mereka akan pergi? Kau benar, tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau masih harus patuh menerima kematian. Berani bertindak liar di depanku. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kau bahkan tidak memiliki batu ilahi Empedu Naga. Bagaimana ini mungkin? Batu Dewa Empedu Naga. Sudah waktunya untuk kembali. Hentikan kau tidak bisa membunuhku. Empedu Naga kembali ke tempatnya. Jenderal Naga kembali. Setelah ini 100 keluarga Jiangchen. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Salam Tuan Jenderal Naga. Yang Sansan. Saya di sini. Saya di sini. Kau mengikuti Yuan He. Kau telah melakukan segala macam perbuatan jahat, namun kau masih berpikir bisa lolos dari hukuman. Sekarang, giliranmu. Saya salah. Itu semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon ampuni saya. Kau mengikuti Yuan He. Berapa banyak nyawa yang kau hancurkan, dan sekarang kau masih mengharapkan pengampunan. Saya salah, ini semua salah saya. Saya keras kepala dan tersesat. Saya mohon Tuan beri saya satu kesempatan. Kalau tahu hari ini datang, kenapa bertindak begitu? Hukumanmu sudah dimulai. Kamu hanya bisa menunggu penghakiman takdir. Qintian. Apakah kau ingin begitu banyak orang dikubur bersamamu? Siapa sebenarnya kau? Apakah kau berani menunjukkan wajah aslimu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Kau mungkin tidak ingatkan. Musuh yang kalah. Musuh yang kalah. Kau adalah Ishikawa. Baiki Jenderal Naga Shengwan. Aku tidak menyangka kau masih bisa kembali. Keberuntunganmu cukup bagus. Tapi sayangnya, tidak akan ada waktu berikutnya. Ishikawa. Hari ini aku Jenderal Ining ada di sini, dan aku pasti akan membuatmu menjadi abu. Kalau begitu aku ingin melihat siapa sebenarnya yang akan menjadi abu. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Bersekutu dengan Jenderal Naga. Terima kasih Jenderal Naga telah menyelamatkan kami. Kaulah yang menyelamatkan ratusan keluarga Jiangchen dan menyelamatkan harta nasional ini. Semuanya. Ratusan keluarga Jiangchen dapat dipertahankan, dan aku Qintian merasa sangat terhormat. Tapi kemenangan hari ini bukan hanya pencapaianku, melainkan hasil dari kalian semua keluarga yang bersatu, dan tekad kolektif kalian yang kuat seperti benteng. Qintian benar. Kami 100 keluarga Jiangchen mampu mengatasi krisis ini, dan itu tidak terlepas dari kepercayaan semua orang.